Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang pertama mata pelajaran fikih, kita akan membahas tentang thaharah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang thaharah. Yang pertama, definisi. Yang kedua, pembagian thaharah. Yang ketiga, alat-alat bersuci. Yang pertama, definisi atau pengertian thaharah. Nah, dalam ilmu fikih itu pasti definisi ini pengertian ada dua. Secara bahasa dan secara istilah syariat. Thaharah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya adalah bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah syara atau istilah syariat, thaharah adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan hadas atau najis. Contoh, wudu. Wudu ini adalah kegiatan yang tujuannya menghilangkan hadas, tepatnya hadas kecil. Ada juga mandi wajib atau mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Contoh lainnya, kalau misalkan baju kita kotor terkena kencing, misalnya kencing adiknya, kemudian kita cuci, kita siram, dibilas, nah itu juga thaharah, membersihkan dari najis. Nanti ada pembahasan tersendiri pada bab selanjutnya. Nah, selanjutnya pembagian thaharah. Thaharah dibagi menjadi dua, yaitu thaharah maknawiyah atau thaharahnya hati. Thaharah hati atau thaharah maknawiyah yaitu menyucikan hati dari segala macam kotoran hati, seperti syirik, iri, dengki, sombong, dendam, dan lain-lain. Bahkan para ulama berpendapat bahwasanya penyakit hati ini, kotoran hati ini lebih berbahaya daripada kotoran yang hissiyah, yang nampak. Kenapa? Karena misalnya syirik. Orang kalau punya sifat syirik, naudzubillah, itu sudah otomatis tidak bisa masuk surga karena dia sudah menyekutukan Allah. Sedangkan orang kalau punya sifat iri, dengki, sombong, dendam, itu malah membuat hidupnya tidak enak, tidak tenang, tidak tentram, karena dia selalu terfikirkan orang lain. Orang lain santai-santai karena dia punya penyakit hati, membuat dirinya hidupnya tidak enak, membuat dirinya sakit sendiri. Yang kedua, thaharah hissiyah atau thaharah badan. Nah, ini ada dua macam. Menyucikan diri dari hadas dan najis. Tadi sudah, hadas itu ada hadas kecil, hadas besar, najis itu nanti juga ada pembagiannya. Insya Allah akan kita bahas pada bab selanjutnya. Akan tetapi jika hanya diucapkan thaharah saja tanpa ada kata-kata maknawiyah ataupun hissiyah, maka yang dimaksud adalah thaharah hissiyah. Faham ya? Selanjutnya, alat-alat bersuci. Para ulama berdasarkan dari Quran dan hadis mengambil kesimpulan bahwasanya alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci ada tiga: air, tanah atau debu, dan batu. Nah, dari tiga alat ini, tiga hal ini, ya ada yang bisa untuk menghilangkan hadas dan najis,
ada yang bisa menghilangkan hadas saja, ada yang bisa menghilangkan najis saja. Yang pertama, air. Air itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Karena kita berwudu pakai air. Mandi junub, mandi wajib juga menggunakan air. Sedangkan kalau misalkan ada lantai kena kotoran ayam, kita bersihkan juga, kita sucikan dengan air. Contoh yang tadi, baju kalau kena kencing dicuci menggunakan air, karena kencing itu kan najis. Yang kedua, tanah atau debu. Nah, tanah atau debu ini hanya bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Dan tanah atau debu ini posisinya adalah sebagai pengganti air. Jika tidak ada air atau jika orang itu sedang sakit parah, maka dia bertayamum sebagai pengganti wudhu atau sebagai pengganti mandi wajib, mandi besar, mandi junub sama saja. Itu tanah atau debu. Yang ketiga, batu. Nah, batu ini hanya bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, misalnya kalau habis kencing boleh disucikan dengan batu, namanya istijmar. Kalau tisu malah tidak boleh, kalau batu boleh. Nanti ada caranya tersendiri. Atau habis BAB disucikan dengan batu. Nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang pertama, air. Alat toharoh yang pertama adalah air. Para ulama mengelompokkan air menjadi 3 macam. Kalau di buku kalian itu ada 4. Akan tetapi berdasarkan kitab yang saya baca, buku yang saya baca yang lebih tebal, lebih tepatnya air itu ada 3. Yang pertama, tohir, mutohir. Tohir itu artinya suci, mutohir mensucikan. Nah, berarti yang pertama, airnya itu suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Misalnya air sumur. Air sumur itu suci. Ya, pokoknya tanda kalau air itu suci bisa diminum. Boleh diminum. Air sumur suci. Mutahhirun bisa mensucikan. Berarti bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk ngepel, mencuci baju dan lain sebagainya. Ya, tohir, mutahhir, suci, mensucikan. Nah, biasanya air tohir mutahhir ini disebut dengan air mutlak. Yang kedua, tohir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Nah, berarti airnya ini suci tetapi tidak bisa mensucikan hal yang lainnya. Contoh, air teh. Air teh ini suci, buktinya apa? Boleh diminum. Kopi, jus, sirup, air kelapa, itu semua suci, boleh diminum, halal. Akan tetapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Misalnya, di dalam kolam ini penuh dengan air teh. Ya, meskipun ada air teh penuh sak kolam, tetap air tersebut tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib. Ya, kalau cuma mandi biasa ya iso ae bisa, tapi hadasnya, hadas kecilnya atau hadas besarnya tidak hilang. Ya, tetap najis, tetap hadas.
Ya, itu tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis atau mutanajis. Kalau najis ini memang dari awal itu sudah najis. Contohnya air kencing, memang dari awal sudah najis. Atau khamar, arak, minuman keras. Nah, itu najis memang najis. Jadi kalau ada orang minum minuman keras, khamar, arak, itu berarti dia minum sesuatu yang najis. Sedangkan mutanajis itu asalnya suci, kemudian bercampur dengan benda yang najis. Misalnya dalam bak, ya, bak kecil itu ada airnya, air biasa, air sumur dari keran. Kemudian kemasukan air kencing misalnya karena adiknya kencing, adik ya. Tiba-tiba adik kamu masuk kamar mandi, kemudian kencing di dalam bak itu tadi yang ada airnya. Masih kecil tidak tahu, maka otomatis air tersebut menjadi najis. Ya, tapi baik najis maupun mutanajis intinya sama. Ya, ketika pakaian, misal ketika pakaian kita terkena najis ataupun terkena sesuatu yang mutanajis, maka kemudian dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.